Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Belajar dalam berdiri berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau semuanya sudah siap untuk belajar, coba cek dulu alat tulisnya ada atau tidak. Bukunya, penanya ada? Ada. Boleh kita angkat buku sama penanya? Oke, berarti semuanya memang siap untuk belajar pada hari ini. Oke, boleh diturunkan lagi. Coba cek sekitar mejanya, ada sampah atau tidak? Coba cek. Ada atau tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti kelas 9 ini sangat mencintai kebersihan kelas. Betul? Betul. Oke. Apakah Anda semua sudah fokus dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah. Untuk mengetes apakah Anda sudah fokus, Bapak ingin melakukan games sedikit-sedikit ya. Gamesnya itu namanya adalah pegang sesuai yang diucapkan, bukan apa yang Bapak peragakan ya, tapi yang sesuai dengan Bapak yang ucapkan. Oke, untuk nadanya itu seperti lagu di sini senang, di sana senang, tahu kan? Tahu. Bisa kita mulai? Bisa. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, pegang pipi. Pipi. Kalau kau senang hati, pegang hidung. Hidung. Kalau kau senang hati, pegang dagu. Dagu. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, pegang mata. Mata. Kalau kau senang hati, pegang mulut. Mulut. Kalau kau senang hati, pegang telinga. Telinga. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Hore. Oke, berarti semuanya fokus. Ada yang salah tadi? Tidak. Berarti kelas 9 ini fokus dalam belajar. Oke, untuk menambah semangat kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, apalagi semangat kita mencintai negara Republik Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Supriyani, mohon minta tolong untuk dipandu teman-temannya dalam menyanyi. Oke, Pancasila. sebelum bernyanyi bisa berdiri dulu.
menggali pengetahuan Ananda mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi kemagnetan. Ya, apakah masih ingat materi kemagnetan di SD? Oke, untuk mengulas kembali, Bapak ingin menyajikan sebuah video, silahkan dilihat ya. Bekas pelatih kickboxing Soviet dari Georgia memecahkan rekor baru dengan menggunakan talentanya yang unik, kemampuan menempelkan logam ke tubuhnya. Edward Atiev, 41 tahun, mengetahui kemampuannya ini beberapa tahun lalu. Saat ini dia memegang rekor baru dengan 53 sendok di punggung dan dadanya. Atiev berkata ini juga memecahkan rekor dunia untuk daya tarik magnetik tubuh. Tetapi dia tidak berhenti di sini dan mulai menarik mobil Mercedes yang terikat tali dengan selebar logam di dadanya selama 30 detik. Atiev sebelumnya dibina oleh Reuters di tahun 2011 menempelkan 50 sendok ke tubuhnya. Berbicara rencana ke depannya, dia berkata, ketika waktunya tiba, saya akan memindahkan pesawat, gerbong kereta kosong, seperti itulah. Saya tidak akan membuka semuanya saat ini. Pria kuat ini terus mengejutkan penonton dengan menempatkan lembaran logam penuh keramik tanah liat di dadanya, berdiri sementara asistennya memecahkan keramik dengan palu. Oke. Sudah dilihat videonya? Sudah. Kira-kira apa yang menyebabkan orang tersebut tadi bisa menempel itu benda-benda di badannya? Ada apa di dalam badannya? Ada yang kita tahu, boleh angkat tangannya sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ada apa yang di dalam tubuh? Ada? Magnetnya. Masih ingat materi magnet waktu SD dulu? Magnet itu gimana sifatnya, masih ingat? Kira-kira tadi yang dilihat di situ apa yang menempel? Oke, apakah semua benda-benda itu bisa menempel dengan bagus ya ke magnet atau tidak? Itu akan kita cari pada pertemuan hari ini. Oke, adapun kompetensi dasar yang akan Anda pelajari pada hari ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan ataupun navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Anda capai pada pertemuan hari ini adalah diberikan kesempatan melakukan percobaan magnet dapat menarik benda logam, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet dengan benar. Jadi nanti Anda akan tahu apa sebenarnya itu magnet. Kemudian diberikan kesempatan melakukan percobaan dua magnet yang didekatkan kutub-kutubnya. Jadi nanti Anda akan mendekatkan dua magnet, didekatkan kutub-kutubnya sejenis, kalau sejenis bagaimana, kalau kutubnya tidak sejenis bagaimana reaksinya. Nanti Anda akan mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar. Kemudian diberikan kesempatan melakukan percobaan dua magnet yang didekatkan kutub-kutubnya. Peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya sifat tarik menarik dan tolak menolak antara dua buah kutub magnet dengan benar. Kenapa sih bisa tarik menarik? Kenapa bisa tolak menolak? Kemudian diberikan kesempatan melakukan percobaan mengenai sifat bahan terhadap magnet. Peserta didik dapat membedakan sifat bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik dengan benar. Kemudian melalui diskusi dari hasil melakukan percobaan mengenai sifat magnet bahan, peserta didik dapat menyebutkan contoh bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik dengan benar. Nah, jadi tadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Anda capai pada pertemuan hari ini. Dan manfaat pembelajarannya semoga Anda lebih memahami bagaimana itu magnet, bagaimana sifat-sifat magnet, dan bagaimana apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, nanti harapannya setelah pembelajaran ini Anda termotivasi untuk belajar lebih serius, lebih giat, dan lebih rajin, ya. Karena dari magnet ini kita bisa menciptakan teknologi-teknologi canggih, ya, teknologi-teknologi canggih. Terkhususnya yang akan kita saksikan berikut ini adalah kereta api magnet. Nah, selama ini Anda tahu kalau kereta api itu ya di rel kan. Nah, tapi ada loh kereta api magnet, namanya kereta api maglev. Pernah dengar? Belum pernah ya? Coba kita saksikan bagaimana sih sistem kerja kereta api maglev. Bagi kamu yang tinggal di Jakarta, sebentar lagi tepatnya pada Maret 2019, ada transportasi publik bernama Mass Rapid Transit atau disingkat MRT yang beroperasi lewat garis. MRT sendiri dibuat untuk mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta yang semakin hari semakin bikin stres. Serta tentunya dengan harapan penggunanya sampai di tempat tujuan
kamu yang belum subscribe, klik dulu ya tombolnya di bawah biar kamu gak ketinggalan info seru dari Shiny Peanut. Kereta menariknya Navigator. Guys, negara Jepang memang gak pernah puas nih dengan teknologi ciptaannya. Walaupun sudah memiliki kereta puluh bernama Shinkansen, ternyata Jepang gak kapok untuk berinovasi. Dilansir dari CNN.com, kini negeri matahari terbit ini telah merancang kereta magnetic Navigator alias kereta api yang mengambang secara magnetis. Dibanding kereta peluru, kereta magnetik ini memiliki perbedaan nih, yaitu kecepatan, masinis, dan teknologinya. Kecepatan magnetik bisa mencapai 500 km per jam. Sedangkan kereta Shinkansen kecepatannya sekitar 350 km per jam. Jika ada di Indonesia, dengan menggunakan kereta magnetik, jarak Jogja-Jakarta bisa ditempuh hanya dalam waktu sejam. Gokil gak tuh? Dan uniknya guys, masinisnya gak ada di dalam rangkaian kereta. Semua masinisnya yang menggerakkan kereta ini berada di depan komputer di pusat pengendalian. Karena dengan mata normal, hampir mustahil melihat trek rel dengan jelas pada kecepatan 500 km per jam. Sebagai gantinya akan dipasang kamera di depan untuk memonitor jika ada objek yang membahayakan di depan kereta. Meskipun berjalan tanpa roda, alasan kereta magnetik ini bahkan bisa lebih cepat dari Shinkansen adalah karena memanfaatkan gaya magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit ke atas dan gaya dorongnya dihasilkan oleh motor induksi yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 250 km per jam. Wow! Nah, kereta magnet ya. Nah, kereta magnet ini tadi seperti yang Anda lihat, dia bekerja menggunakan prinsip kerja magnet. Jadi keretanya itu dia mengambang ya. Nah, kira-kira kenapa dia bisa mengambang? Kenapa magnet kalau ketemu magnet dia nggak bersatu? Nah, kira-kira kenapa gitu ya kan? Nah, itulah yang akan Anda ketahui juga pada hari ini mengenai sifat-sifat magnet. Nah, pada pembelajaran ini Anda akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama nanti akan ada pemberian stimulus yang akan Bapak sampaikan melalui video. Kemudian identifikasi masalah. Anda akan mengajukan pertanyaan. Ya boleh nanti 2 pertanyaan, 2 orang yang mengajukan pertanyaan boleh sebagai perwakilan dari yang lainnya. Atau jika ada yang lebih bertanya, Bapak silakan. Kemudian mengumpulkan data, yaitu melakukan percobaan mengenai sifat-sifat magnet dan sifat bahan magnet. Kemudian mengolah data, yaitu menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD sesuai dengan hasil percobaan. Kemudian ada pembuktian ataupun verifikasi dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan ataupun generalization ya. Jadi nanti setelah kegiatan pembelajaran kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ada 5 hal terpenting agar kelas kita berjalan dengan seru. Yang pertama, Anda harus memiliki rasa ingin tahu, mencari tahu ya. Kemudian bertanggung jawab menyelesaikan tugas, baik tugas individu, tugas kelompok ataupun yang lainnya. Dan kemudian ada saling menghargai dan sopan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengasih pendapat, didengarkan terlebih dahulu, jangan langsung dibantah. Jika sesuai ya kita tuliskan pendapatnya apa. Ya kemudian sopan. Jadi sikapnya kita harus bersikap sopan. Kemudian menyimak dengan baik, baik itu penjelasan dari Bapak ataupun penjelasan dari teman yang nanti akan presentasi. Kemudian tidak makan saat proses pembelajaran berlangsung. Nggak boleh ngemil ya, nggak boleh makan permen. Kalau misalnya mau minum boleh, kalau perbolehkan. Lebih bagus minum air putih ya. Nah, sistem penilaiannya ada penilaian sikap. Ini berhubungan dengan bagaimana sikap Anda selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian penilaian psikomotor, yaitu bagaimana Anda melakukan percobaan ataupun praktik nanti. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan, yaitu kuis yang Bapak akan adakan di akhir pembelajaran. Nah, sebelum masuk kegiatan inti pembelajaran, Bapak ingin mengetahui bagaimana pengetahuan awal Anda sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini mengenai materi magnet ya. Jadi Bapak akan melakukan kuis. Silakan boleh dibuat alat tulisnya. Bapak akan bagikan soalnya. Silakan dikerjakan. Ditulis jawabannya pada kolom yang sudah tersedia ya. Waktu pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang ya, selama 2 menit. Jangan lupa tulis nama sama kelas.
Oke, bisa dikerjakan masing-masing, jangan mencolok ya. Susah? Karena belum belajar ya. Kerjakan masing-masing. Di bawah ya nak, ngisi jawabannya di bawah, di kotak paling bawah. Apa nak? Disilang boleh. Di sini Ismail ya nak. Di sini. Satu apa jawabannya? Silakan ke dalam pribadi. Iya, 4 soal nah. 4 soal saja untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awalan Anda sebelum mengikuti pelajaran hari ini. Yang sudah siap, boleh dikumpulkan bersama Bapak. Sudah siap ya? Tidak mesti benar, nggak apa-apa, kan bisa pengetahuan awal aja. Siap? Oke. Oke. Ada lagi? Oke. 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 Kelompok 5 bagaimana? Sudah? Oke. Oke, Bapak hitung dulu ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 udah jejak. Oke. Bagaimana, susah? Tidak. Ada yang belum tahu? Pasti ada ya kan, karena belum belajar ya kan? Oke, mungkin untuk ini kalau waktu belajar materi di SD mungkin ada yang masih ingat, ada yang lupa gitu ya kan? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, apakah ini semuanya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, ini kelompok 1 sudah sesuai? Sudah. Mana kelompok 1 datangnya? Kelompok 2? Oke, sudah sesuai ya. Kelompok 3? Kelompok 3, oke. Kelompok 4? Oke, sudah. Kelompok 5? Oke, sudah ya. Oke, nah, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan Anda kerjakan pada kegiatan hari ini. Oke, apakah semuanya sudah mendapatkan lembar kerja? Sudah. Sudah kan? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini, coba lihat di LKPD-nya tahap pertama apa yang Anda lakukan setelah tujuan pembelajaran. Coba buka LKPD-nya. Setelah tujuan pembelajaran adalah kegiatan apa? Pemberian rangsangan ataupun
Stimulus. Stimulation ya bahasa Inggrisnya ya. Stimulus. Nah, stimulusnya kan berupa video. Videonya akan Bapak tampilkan. Silakan disaksikan ya videonya ya. Nah, setelah menonton video ini nanti Anda akan membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Jadi silakan bagi yang memiliki pertanyaan boleh mengajukan pertanyaannya. Boleh 2, boleh 3, atau perwakilan paling sedikit 2 ya, paling sedikit 2 yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan berbagi cara berburu besi. Nah, ini dia penampakannya. Gimana caranya Bang? Tunjukin biar lebih akurat ya. Super sekali. Jadi teman-teman yang ingin ya menjadi pencari besi, ini adalah salah satu tutorialnya. Oke, apa yang dilakukan oleh orang yang ada dalam video ini? Ada yang tahu apa yang dilakukannya? Mencari besi ya, mencari besi. Kira-kira kalau misalnya kita mencari besi langsung ambil dari dalam menggunakan tangan kita, itu susah atau tidak? Susah. Jadi Bapak ini cerdas. Bapak ini menggunakan apa? Magnet. Nah, dari apa yang telah Anda saksikan, kira-kira ada atau tidak yang ingin memberikan pertanyaan seputar materi yang kita pelajari pada hari ini sesuai dengan video yang telah Anda saksikan? Yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Oke, Ririn. Ririn sama siapa? Tadi Mega ya? Oke, apa pertanyaannya Ririn? Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Oke, pertanyaan dari Ririn. Pertanyaan dari Mega pernah? Bagaimana reaksi yang terjadi jika dua buah magnet didekatkan? Bagaimana reaksi yang terjadi jika dua buah magnet didekatkan? Oke, ini pertanyaan dari Ririn dan juga Mega. Pasti Ririn berpikir kan, itu tadi yang ditarik kan paku. Bagaimana kalau bisa benda yang lain? Kira-kira bisa atau tidak ya kita melihat magnet menarik benda yang lain? Begitu kan Rin? Kemudian dari Mega. Mega penasaran kalau misalnya magnet sama magnet dijumpakan, bagaimana dia reaksinya? Apakah saling menarik atau tolak menolak? Jadi dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian dari Ririn dan juga Mega, kita akan mencari jawabannya melalui kegiatan percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya atau cukup 2 pertanyaan saja? Cukup? Nah, 2 pertanyaan saja ya. Oke. Nah, setelah Anda memberikan pertanyaan, kan penasaran nih bagaimana jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi kan? Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini boleh dituliskan pada rumusan masalah. Ada kolom rumusan masalah? Ada kolom rumusan masalah? Boleh dituliskan di kolom rumusan masalah pertanyaannya. Ya, kolom rumusan masalah. Rumusan masalah atau rumusan pertanyaan sama? Boleh ditulis di kolom rumusan pertanyaan. Yang dapat ditarik oleh magnet. Sudah? Bagaimana reaksi yang terjadi jika dua buah magnet didekatkan?
Sudah siap? Siap. Nah, kan sudah Anda tulis rumusan masalah, rumus pertanyaannya. Nah, selanjutnya Anda akan melakukan percobaan sesuai dengan lembar kerja peserta didik, yang mana kita akan melakukan 2 kegiatan. Coba lihat lembar kerjanya. Kegiatan yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat magnet. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sifat-sifat bahan terhadap magnet. Oke. Nah, sebelum itu Bapak ingin melihat dulu, ingin mengecek dulu terlebih dahulu alat dan bahan yang Bapak minta bawa kemarin. Ya, yang pertama, coba cek, diangkat ya. Kertas 1 lembar. Ada kertasnya di bawah. Oke, mantap. Yang kedua, pensil. Ada? Oke, yang ketiga, uang koin 500 yang putih. Boleh diangkat? Oke, mantap. Yang keempat, uang koin 1000. Uang koin 1000 ada? Oke, mantap. Kemudian, apa lagi? Kabel tembaga. Kabel tembaga ada? Ada. Penghapus 1 buah. Menghapus. Oke, mantap. Ada kelompok 4? Ada. Penggaris plastik. Oke. Penggaris plastik kelompok 4 input ya. Oke. Paku besi ukuran 1 inci ataupun paku lah, intinya paku ada? Ada. Botol kaca. Ada botol kaca? Oke. Kain serbet atau kain, pokoknya kain. Ada? Ada. Magnet. Ada magnet? Ada. Oke, mantap ya. Semuanya memiliki alat bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan ini. Coba lihat langkah percobaan kegiatan 1. Di langkah percobaan kegiatan 1 sudah lihat. Langkah kegiatan percobaan 1. Kegiatan 1 mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Nampak? Yang ini mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Nah, ini langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan 2 buah magnet, kemudian mengamati ciri-ciri magnet tersebut, kemudian dekatkan ujung kedua magnet dengan kutub yang sama. Amati apa yang terjadi. Dekatkanlah ujung magnet yang pertama ke bagian tengah magnet yang kedua. Pertama, yang kalian lakukan adalah mendekatkan ujung magnet ya dengan kutub yang sama. Kutub yang sama dicirikan dengan apa? Warnanya sama ya. Di sini ya, ditandai dengan warna yang sama. Misalnya kita dekatkan. Apa yang terjadi? Kemudian kita tes nanti ya. Kemudian yang merah dekatkan juga. Nah, yang terakhir berbeda ya. Nah, berbeda kita dekatkan. Oke. Kemudian setelah itu nanti coba tes apa namanya? Dekatkan ujung magnetnya ke bagian tengahnya. Misalnya yang warna merah itu apa ini? N. North. Utara. Yang S. South. Selatan. Coba kutub selatan sama kutub selatan didekatkan ke tengahnya gini. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau menolakkah atau mengalikah? Kita nanti ya. Paham ya cara kerjanya ya? Pokoknya ikuti sesuai dengan instruksi langkah kerja pada LKPD. Oke, boleh dilakukan. Yang kedua, kita langsung aja yang kedua ya. Kegiatan kedua adalah menguji bahan-bahan atau alat yang sudah Anda bawa yang 10 tadi. Ketika didekatkan dengan magnet, bagaimana reaksinya? Oke. Nah, setelah Anda melakukan pengamatan, jangan lupa catat hasilnya pada apa? Tabel yang tersedia. Paham ya? Silakan boleh dikerjakan. Coba tes langkah kegiatan 1. Boleh diskusi, boleh berbicara, asalkan yang dibicarakan itu yang bagus ya mengenai kegiatan pembelajaran kita. Yang boleh gosip ya. Kan butuh S dengan butuh S. Kalau yang misalnya dia tadi menari, berarti di checklist yang tadi menari. Kalau menolak, checklist yang tolak menolak. Kalau dia nggak di situ ya udah kosongan aja. Intinya kayak mana reaksinya? Ujung magnet 1 didekatkan bagian tengah kutub magnet 2. Warna S sama S kan? S biru.
Tolak menolak atau tolak menolak? Kutub N sama kutub merah. Kutub N sama kutub S. Bagaimana nomor 1? Sulit? Tidak. Tidak kan? Oke, jangan lupa ya, selama kegiatan pembelajaran, Bapak juga akan menilai bagaimana kerjasama Anda, tanggung jawabnya, yang seperti Bapak bilang tadi ada penilaian singkat, ya. Kalau 1 sudah siap kegiatan 1? Sudah. Oke, kita tunggu. Kalau misalnya mau dilanjut kegiatan 2 boleh. Silakan dilanjut kegiatan 2. Kegiatan 2. Tidak. Tarik magnet. Jadi tidak tertarik magnet. Pensil kayu. Tidak. Memberi bagus. Iya. Kalau 1 bentuknya saja. Oke, bagaimana reaksinya? Nah, boleh berarti bendanya taruh di bawah, magnetnya diangkat ya. Kabel tembaga. Tidak. Penghapus. Tidak. Oke. Garis plastik. Sepatu besi. Iya. Botol kaca bekas. Kayu kerja. Tidak. Nah, kalau sudah siap kegiatan 1, lanjut kegiatan 2. Lihat apa saja benda-bendanya, dites. Ini kan, tas, gimana reaksinya? Tertarik, cepatkah dia tertarik atau lambat? Kalau tidak tertarik, berarti tidak. Protes. Taruh di bawah bendanya. Bendanya taruh di bawah aja, magnetnya yang ditekan. Coba satu-satu. Berarti reaksinya apa itu? Tertarik, cepat atau lambat? Cepat kan? Nah, ada reaksinya? Tidak ada. Apa itu nak? Apa itu? Misalnya kertas didekatkan ke magnet didekatkan ke kertas. Apa reaksinya? Kalau tidak tertarik, berarti teknik tidak tertarik. Ini potongan aja. Sudah, pensil kayu, atau tidak? Nah, misalnya tidak kan? Jadi, pokoknya yang mana yang dia sesuai. Nah, mau sedikit tertarik, kalau tertarik cepat atau lambat ya? Kalau cepat berarti lebih cepat, kalau lambat sedikit lambat. Oke. Tidak, satu aja maknanya pakai.
yang tidak biarkan aja, yang sesuai aja yang di checklist, yang sesuai aja yang di checklist. Ya, paham kan? Gimana reaksinya? Ada yang bereaksi? Maaf, ada reaksi? Oke, kalau tidak berarti checklist di kolom tidak tertarik magnet. Oke, kalau misalnya ada yang sudah selesai melakukan kegiatan percobaan, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Nah, di sini ada juga lembar bahan ajar yang Bapak bikin sendiri. Jadi boleh dilihat juga di bahan ajar Bapak untuk mencari jawabannya, atau di buku paket yang sudah ada ya. Oke, boleh dibuka bahan ajarnya. Oke, jadi bisa dibaca-baca ya, mau jawab pertanyaannya. Oke, bisa. Oke, ya. Sudah. Ini dia ya. Tuh, boleh baca-baca. Sudah? Boleh dilanjutkan untuk menjawab pertanyaannya? Yang mampu menarik dan menolak benda lain, menarik dan menolak benda lain, menolak benda lain di sekitarnya. Boleh diskusi ya, boleh diskusi. Bapak kembali Bapak akan menilai bagaimana Berdasarkan sama hasil pengamatan berdiskusi. dan kajian literatur, jelaskan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet, tadi kan Anda sudah melihat bagaimana magnet digerakkan, apa reaksinya. Mana ada kesusahan? Ya. Gimana? Susah? Boleh dilihat di buku paket juga jawabannya. Segini dulu. Yang pertama, jelaskanlah yang dimaksud dengan magnet. Coba cari di sini. Magnet itu apa? Ya. Di buku konten juga ada. Coba, nah, coba dibaca. Ada? Magnetan, berarti udah agak maju dia materinya. Nah,
Semuanya ada di buku kan? Diskusinya kan? Pada kedua ujung magnet tersebut. Siapa yang nggak bantu diskusi di sini? Mau bantuin? Bantu betul? Betul. Dia nggak bantuin, awas ya. Nggak bagus nanti nilai kerjasamanya. Semuanya harus kerja sama. Kelompok 4 ada yang susah? Ternyata. Sudah siap? Kelompok 1 udah siap? Belum?
Sudah? Lagunya awas besaran ya, Nak. Nanti kena kaki pula. Lagunya yang itu paling kecil di simpan bagus-bagus ya. Kita pijak kaki. Magnetnya boleh lagi disimpan ke dalam kotaknya. Biar tidak kehilangan. Alat bahannya jika sudah siap dikumpulkan dari suatu tempat boleh dimasukkan dalam plastik.
Kelompok 3 udah siap? Berarti kalau misalnya semuanya sudah selesai, sudah siap, bisa kita melakukan presentasi? Bisa. Oke. Coba kelompok yang ingin presentasi tanpa perlu Bapak tunjuk kelompok berapa, boleh diangkat tangannya. Kelompok berapa? Nah, kelompok 1. Kelompok 1 presentasi. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi hasil kerjanya. Kelompok lain menyimak ya jawaban dari kelompok 1 ya. Iya. Oke, boleh diarahkan fungsinya ke depan semua dulu. Perhatikan teman yang presentasi. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Ririn Ramawati dan rekan saya Karina. Tujuan kami di sini ingin berpresentasi, bukan ingin berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat kita sedikit lari. Oke. Sebaiknya tidak lebar, maka kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh Karina dan disambung oleh Mega. Silakan Karina. Nomor 1. Jelaskanlah yang dimaksud dengan magnet. Jawaban dari kelompok kami adalah kata magnet atau magnet berasal dari bahasa Yunani. Suaranya boleh ya, kalau jelas. Kata magnet atau magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis bulitos, yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet yang mampu menarik dan menolak benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nomor 2. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian literatur, jelaskanlah sifat-sifat magnet. Jawaban dari kelompok 1 adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak, dan jika kutub tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi reaksi tarik-menarik. Magnet dapat menarik benda-benda ferromagnetik dengan kuat. Magnet memiliki kekuatan daya tarik yang bisa menembus material penghalang. Magnet yang memiliki medan magnet yaitu daerah sekitar magnet masih memiliki daya tarik magnet. Selanjutnya akan disampaikan 3. Berdasarkan hasil percobaan, mengapa dua magnet yang memiliki ujung sama ketika didekatkan saling menolak dan dua magnet yang memiliki ujung yang berbeda saling tarik menarik? Hal ini dapat terjadi karena muatan yang terkandung pada dua ujung magnet tersebut. Kutub utara magnet merupakan kutub yang bermuatan positif, sedangkan kutub selatan adalah kutub yang bermuatan negatif. Kutub positif tidak dapat menarik kutub yang bermuatan sejenis. Hal ini juga berlaku pada kutub negatif, hal yang menyebabkan daya tolak menolak. Sebaliknya, kutub positif dapat menciptakan daya tarik menarik apabila didekatkan dengan kutub yang mengandung muatan yang berbeda, yaitu muatan negatif. 4. Jelaskanlah sifat bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 1. Ferromagnetik adalah bahan atau benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nanti ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, lanjut yang kedua. 2. Paramagnetik adalah bahan atau benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Oke, kalau paramagnetik ya, dia bisa ditarik
magnet tapi sifatnya lemah. Ya, lanjut. 3. Dia magnetik adalah bahan atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berarti kalau dia magnetik ini memang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, sambung. 5. Berdasarkan pada kegiatan 2, kelompok mana nama benda berdasarkan sifat bahannya terhadap magnet pada tabel 3 di bawah ini. Ferromagnetik, nama benda klopoid 1000, nama bahan nikel, nama benda batu besi, nama bahan besi, nama paramagnetik, nama benda klopoid 500, nama benda aluminium, nama benda kabel tembaga, bahannya tembaga. Dia magnetik, nama benda kertas, bahannya kayu, nama benda pensil kayu, bahannya kayu. Nama benda penghapus, bahannya karet. Nama benda penggaris plastik, bahannya plastik. Nama benda foto kaca bekas, bahannya kaca. Nama benda kain serbet, bahannya kain. Inilah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin bertanya dan memberikan pendapat, silakan. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Bagaimanakah jawaban kelompok 1 ini? Apakah sama dengan kelompok yang lainnya atau bagaimana? Boleh diangkat tangannya. Oke, silakan duluin. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kirana dari kelompok 2 yang memberikan pendapat dari kelompok 2. Menurut pendapat kami, jawaban kelompok 2 dan kelompok 1 sama. Dan menurut pendapat kelompok kami, jawaban kelompok 1 sudah benar. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kelompok 2 ini pun jawabannya hampir sama dengan kelompok 1. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Silakan, Rin. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kami lanjutkan untuk pendapat atau pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ananda dari kelompok 3 ingin memberi pendapat dari jawaban kelompok 1. Bahwasanya jawaban kelompok kami dan kelompok 1 itu sama. Jadi menurut kami jawaban kelompok 1 itu benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kelompok 3 pun jawabannya hampir Sama. Ya kenapa Pak? Ya karena yang dikerjakan pun sama ya kan? Oke, lanjut. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan mengajukan pertanyaan atau pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari kelompok 4 ingin menyampaikan pendapat bahwa jawaban kelompok 1 itu dengan kelompok kami sama. Menurut kami jawaban kelompok 1 itu sudah benar. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwakilan dari kelompok 4 Ismail mengatakan bahwa kelompok 4 pun jawabannya hampir sama. Oke, terakhir berarti tinggal kelompok. Terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Kirana dari kelompok 5. Saya berpendapat bahwa jawaban kelompok 1 dengan kelompok kami sama. Menurut saya jawaban kelompok 1 sudah benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jadi setelah kelompok 1 mendengarkan pendapat kelompok yang lain, kira-kira gimana jawaban kelompok yang sama kelompok 1? Sama kan? Sama. Hampir sama. Oke, berarti kita sepakat ya apa yang dijawab oleh kelompok 1. Karena jawaban yang lain juga hampir sama. Oke, boleh dilanjutkan untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah memberikan pendapat
Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu yang mulia untuk kelompok 1. Oke. Nah, setelah kita semua mendengarkan penjelasan dari kelompok 1 mengenai jawaban-jawaban pada dalam kerja, selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan ya terhadap materi yang sudah Anda pelajari secara mandiri dengan menemukan materi itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas sifat-sifat magnet. Boleh posisi yang satu Bapak lagi. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub. Kutub apa saja tadi? Dari magnet yang Anda miliki, kalau diperhatikan kutub yang utara itu berwarna merah. Kutub yang berwarna biru ini adalah kutub selatan. Ya. Jadi intinya magnet itu memiliki dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kutub yang berbeda ketika bertemu akan saling tarik menarik, dan kutub yang sama ketika bertemu akan saling tolak menolak. Kira-kira ada Rial sama Ismail mau tidak jika seandainya berpacaran? Kan tidak mau kan? Kenapa? Karena sejenis. Kira-kira Ismail dengan siapa misalnya dengan Karina ada kemungkinan nanti akan berjodoh berpacaran? Mungkin ada ya? Sama seperti itu juga pada magnet. Kalau misalnya antara yang utara dengan yang utara didekatkan, maka dia akan saling tolak. Itulah juga laki-laki dengan laki-laki itu tidak mungkin terjadi. Kemudian jika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tarik menarik seperti laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ingat kata kuncinya tertentu. Artinya apa? Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Kalau tadi benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan ferromagnetik. Artinya apa? Bisa ditarik kuat oleh magnet. Contohnya dari apa? Paku usia. Ada lagi tadi buang. Itu ya tadi ya. Oke. Kemudian gaya magnet dapat menembus benda penghalang. Misalnya ada penghalang nih, kertas. Misalnya boleh bawa pinjam kertasnya tadi. Oke, kertas. Ketika kertas tersebut menjadi penghalang antara dua buah magnet ini, apakah tidak akan menarik? Tentunya masih menarik ya, walaupun ada penghalangnya kan. Jadi gaya magnet ini bisa menembus benda, tapi diingat juga bendanya harus tidak terlalu berukuran tebal ya ataupun besar ya. Kalau misalnya tebal kali misalnya buku ya, kita tes, maka dia tidak akan menarik. Kenapa? Karena kita lihat kondisi magnetnya ini kecil, sementara benda penghalangnya besar, tebal, jadi tidak akan terjadi reaksi. Paham ya? Oke. Kemudian memiliki medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet. Jadi ternyata bukan hanya di ujungnya saja, ya. Gaya magnet itu tidak hanya di ujungnya saja, tapi di sekitar ini itu masih ada gaya magnet. Misalnya di bagian tengahnya masih ada gaya magnet. Tapi kenyataannya bahwa gaya magnet terbesar itu terdapat pada ujungnya ya. Di tengahnya masih ada gaya magnet, tapi tidak terlalu kuat. Ya, itulah daerah yang disebut dengan medan magnet. Nah, kemudian ada sifat bahan terhadap magnet. Yang pertama ada ferromagnetik. Oke, Ismail, ferromagnetik itu benda yang seperti apa? Ya, benda yang seperti apa? Dapat ditarik kuat tidak? Ditarik kuat ya. Jadi ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi. Dalam hal ini apa tuh bendanya? Apa? Paku. Kemudian yang kedua, paramagnetik ya. Bahan atau benda yang dapat ditarik dengan lemah. Bisa tertarik Pak, tapi dia agak lemah daya tariknya. Nah, kalau cepat gitu karena lambat. Contohnya adalah aluminium. Nah, misalnya pada
jajan pakai 500 perak? Ada. Atau dikasih dari rumah 500 perak sama mamanya mau? Gak boleh ya, anak cukup 5 aja kurang gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian dia magnetik, bahan atau benda yang tidak dapat, berarti sama sekali si magnet tidak mau menarik. Jadi ditolak mentah-mentah sama si magnet ini. Nah, mau deh ya. Oke, paham ya mengenai materi sifat-sifat magnet dan sifat bahan terhadap magnet. Nah, berdasarkan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, maka sama-sama kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini. Ya. Nah, yang pertama adalah apa itu magnet. Nah, tadi kan sudah kita cari apa itu magnet tadi adalah sebuah benda yang dapat menarik benda lain. Ya. Kemudian sifat-sifat magnet tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama apa? Memiliki dua kutub. Kutub yang senama akan tarik menarik. Senama tarik menarik adalah menolak. Kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Kemudian apa? Magnet dapat menembus benda. Ya. Oke. Kemudian peserta ini dapat menganalisis penyebab terjadinya sifat tarik menarik dan tolak menolak atas dua kutub magnet. Ya jelaslah kenapa bisa tarik menarik dan tolak menolak ya karena adanya perbedaan jenis kutub. Kalau dia kutubnya sejenis maka akan tarik sejenis. Kalau misalnya tidak sejenis Tarik menarik. ya. Kemudian melakukan pencocokan mengenai sifat bahan. Sifat bahan tadi ada 3 ya, ada ferromagnetik. Oke, Putri, kalau ferromagnetik tadi itu yang kayak mana? Yang kuat, lemah, atau tidak bisa ditarik? Benda yang kuat ditarik oleh mana atau lemah tadi? Kuat. Kalau misalnya paramagnetik, ya lemah atau kuat? Kalau dia magnetik, tidak bisa. Oke, nah menyebutkan contoh bahan ferromagnetik. Apa contoh bahan ferromagnetik? Paku besi ya. Kemudian uang koin 1000. Kemudian paramagnetik. Apa contohnya paramagnetik? Oke, uang koin 500 ya. Dan dia magnetik. Apa itu dia magnetik contohnya? Kertas dan kain semen. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan post-test ataupun kuis di akhir pembelajaran. Oke, Bapak akan bagikan. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Boleh dan tolong bagikan ini. Tolong bagikan. Dikerjakan masing-masing ya. Sulit? Nggak tahu ditanya.
Siap? Oke, kelompok 5 sudah siap. Kelompok 4 sudah siap? Belum? Hah? Ya, langsung aja kok. Oke, Bapak hitung mundur ya. 10. Kumpulkan. 9. 8. Saya. Oke. 10 kumpul kelas, 10 kumpul kedua, makasih plus 10. Oke. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Pas 10 ya. Oke, terima kasih. Oke, putih telat. Oke, sudah. Kalian deh, kalian telat. Oke, sudah. Nah, setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kira-kira ada atau tidak pengetahuan yang bertambah? Jelas, pasti Anda akan mengetahui bagaimana sifat-sifat magnet dan sifat bahan magnet. Oke, bagaimana perasaan mengikuti pelajaran pada hari ini? Kira-kira senang yang mana? Yang pakai baju warna kuning. Alhamdulillah jika Anda semua senang mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga kedepannya pelajaran itu tetap menyenangkan, ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kemudian untuk kelompok yang paling akhir, karena tadi mau presentasi terlebih dahulu, ya jelas berarti kelompok 1. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 1? Yes. Pada pertemuan berikutnya, Anda akan mempelajari cara membuat magnet dan menggunakan sifat magnet. Jadi dicari tahu sendiri di rumah dulu sebagai pengetahuan awal sebelum mengikuti pelajaran. Boleh lihat di Google, boleh lihat di YouTube, atau membaca buku paket, ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas. Bapak minta tolong untuk dipimpin berdoa, bisa membacakan surah Al-Fatihah, ya. Semoga kakakku belajar sama Bapak ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian hari ini. Terima kasih atas